Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kedan Religi. Masih setia kan nunggu informasi-informasi terkait Kementerian Agama dan informasi haji terkini. Masih dari podcast talknya Media Center Haji Embarkasi Medan. Kali ini kita kedatangan tamu nih dari Manager of Airport Security. Kedan Religi pernah dengar APSEC nggak? APSEC singkatannya APSEC, Airport Security. Tapi ya kita simpelkan aja jadi keamanan bandara. Biar ngomongnya simpel dalam bahasa Indonesia. Istilahnya memang APSEC, tapi kita simpelkan jadi keamanan bandara. Yeah. Oke, hari ini kita ketemu dengan Bapak Erwin Adiasa. Yeah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Saya panggilnya Pak apa ini? Pak Erwin atau Pak Adiasa? Erwin. Pak Erwin. Hari ini kita ketemu dengan Pak Erwin, Manager Security dari Manager of Airport Security dari Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Tentu harus sehat karena masih banyak tugas yang harus dilakukan untuk memberikan pelayanan sama jemaah calon haji. Oke Pak Erwin, ngobrol-ngobrol soal layanan keamanan penyelenggaraan haji tahun 2025. Tahun 2025 ini tagline kita kan aman, nyaman, mabrur sepanjang umur. Nah, dari sisi aman nih Pak, aman, jemaah calon haji Sumatera Utara harus merasa aman. Bagaimana dari keamanan bandara sendiri atau APSEC itu memastikan bahwa keamanan dan keselamatan jemaah calon haji itu selama penyelenggaraan ibadah haji? Dari sisi keamanan penerbangan dan keamanan bandar udara, kami harus memastikan bahwa mulai dari proses persiapan selama pelaksanaan hingga selesai, apakah itu proses pemeriksaan calon jemaah, kemudian barang-barang yang akan dibawa, kategori barang kabin dan barang tercatat itu, kami memastikan tidak terangkutnya barang-barang yang bisa membahayakan keselamatan terhadap dan berdampak terhadap keamanan maupun keselamatan penerbangan. Jadi kami juga melakukan edukasi baik itu kepada pihak-pihak terkait, kepada panitia haji khususnya, dan kolaborasi dengan teman-teman dari unsur-unsur terkait sehingga program keamanan, kemudian pengendalian selama proses operasional layanan jemaah mulai dari asrama haji, kemudian selama dalam perjalanan, selanjutnya di bandar udara itu bisa terlaksana dengan baik dan tanpa ada permasalahan. Oke. Nah itu Bapak sudah jabarkan bagaimana memastikan keamanan dan keselamatan penumpang dan edukasi bersama dengan stakeholder lainnya. Ada nggak yang belum disebutkan peran dan tanggung jawab APSEC itu sendiri atau keamanan bandara pada penyelenggaraan ibadah haji? Baik, peran airport security ya, ini sangat penting ya dalam penyelenggaraan ibadah haji. Airport security ini harus memastikan bahwa semua fasilitas yang akan digunakan itu dalam keadaan aman. Jadi ada standar yang kita terapkan, kemudian kami menyiapkan tim khusus untuk melakukan pemeriksaan, baik itu terhadap semua petugas, kemudian calon jemaah, barang-barang bawaan, termasuk kendaraan yang akan digunakan selama proses melayani jemaah mulai dari asrama haji sampai ke bandar udara. Tidak hanya itu, kami juga berkolaborasi dengan unsur-unsur keamanan terkait ya, ada teman-teman dari TNI Polri, kemudian dari instansi terkait CIQ juga, termasuk juga dari maskapai ya, maskapai bagaimana pengendalian, pengawasan ya, khususnya pada saat melayani calon jemaah
ketika berada di bandara ini bisa terkawal dengan baik. Jadi semuanya ini sudah kita persiapkan dengan baik, termasuk juga kami memiliki prosedur ya yang akan kami terapkan dan akan kami lakukan pembaruan sesuai dengan kebutuhan. Jadi alhamdulillah selama ini pihak-pihak terkait yang kami koordinasikan memberikan dukungan yang baik sehingga semua proses yang kita jalankan tidak ada kendala sampai saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu kan banyak Bapak sebutkan pihak-pihak atau stakeholder yang terkait. Ya. Nah, untuk kerjasama dari keamanan bandara atau AFSEC ini dengan Kementerian Agama apa Pak yang udah koordinasi yang udah terjalin? Ya. Kita selalu koordinasi khususnya sebelum penyelenggaraan ibadah haji. Jadi kami komunikasikan bagaimana skema operasi yang akan kita laksanakan mulai dari penentuan tempat pemeriksaan, ya, penentuan tempat pemeriksaan yang akan digunakan di asrama, kemudian tim-tim terkait perwakilan dari Kementerian Agama yang bisa kami koordinasikan untuk kelancaran dan pelaksanaan teknis di lapangan, termasuk juga kebutuhan-kebutuhan yang memang menunjang kelancaran proses-proses pemeriksaan, baik itu penempatan fasilitas, kemudian penempatan petugas-petugas yang memang harus kita persiapkan sejak awal. Nah, hal-hal seperti ini yang intens kami komunikasikan dan dukungan dari penyelenggara ibadah haji khususnya dari Kementerian Agama ini sudah sangat baik dan kami juga komunikasi secara paralel, ya, bukan hanya di forum rapat, bagaimana hal-hal yang memang dapat memperlancar, meminimalisir risiko, kemudian juga bagaimana kami menyesuaikan dengan konsep penyelenggaraan setiap tahun. Nah, seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak Erwin. Nah, tahun 2025 ini udah ada beberapa nih kelompok terbang yang terbang. Ya. Sejauh ini, Kedan Religi mau tahu nih kan Pak, sejauh ini ada nggak potensi-potensi atau insiden keagamaan? Keamanan maksud saya. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada, karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, kami dari pihak bandara bersama unsur-unsur terkait, termasuk juga panitia dan dari Kementerian Agama, sebelumnya selalu berkoordinasi. Hal-hal yang sangat mudah yang mungkin dipahami oleh calon jemaah adalah ketika kami menyampaikan informasi pentingnya keamanan keselamatan penerbangan itu melalui media informasi, apakah itu dapat diakses melalui media sosial, ya. Jadi kami menyampaikan barang-barang apa sih yang boleh dibawa, barang-barang apa yang boleh dibawa, kemudian barang-barang apa yang tidak boleh dibawa selama di penerbangan, dan barang-barang apa saja yang perlu dilaporkan ke petugas ketika memang akan dibutuhkan selama di penerbangan maupun di tanah suci, ya. Jadi sejauh ini barang-barang yang kami cegah yang dibawa oleh calon jemaah itu setiap tahun itu menurun, ya, dalam arti kami semakin melihat edukasi, ya, calon jemaah haji, ya Pak. Ya, koordinasi kita selama ini dengan panitia dan dari Kementerian Agama, dengan kami terus menyampaikan edukasi ke panitia dan ke calon jemaah ini berarti berjalan dengan baik, karena terbukti bahwa barang-barang yang kami cegah ini kalau kami lihat dari tahun ke tahun ini semakin menurun, dan itu tidak begitu beresiko sebenarnya, hanya tinggal penanganannya saja yang kami akan arahkan seperti apa yang seharusnya bisa dibawa, dan pembatasan-pembatasan yang memang tidak boleh dibawa ke pesawat udara. Nah, seperti itu. Itu kan sudah menurun ya Pak. Iya. Tapi Kedan Religi ini mau tahu apa sih barang yang nggak boleh dibawa ke bagasi? Iya. Atau barang apa aja yang di bagasi diletak, yang ditaruh di koper kargo apa aja barangnya Pak? Boleh dijelaskan Iya. Pak Erwin? Baik, barang-barang yang boleh dibawa ke kabin pesawat, ya, pastinya adalah barang-barang yang
dibutuhkan selama penerbangan, mungkin obat-obatan ya dalam jumlah tertentu. Kemudian barang-barang yang tidak boleh dibawa adalah barang-barang yang memang termasuk kategori barang dilarang ya, itu banyak sekali. Jadi barang-barang yang memang bisa digunakan untuk mengancam, jadi barang-barang yang bisa digunakan untuk berbuat kejahatan selama di penerbangan. Nah, kalau pisau yang digunting kuku itu? Ya, sama. Jadi senjata tajam, senjata api, itu kan salah satu barang-barang yang memang tidak boleh dibawa langsung oleh penumpang. Namun penanganannya dan tata cara pembawaannya diatur lebih lanjut. Nah, kalau untuk jemaah sampai saat ini seperti yang saya sampaikan, karena sudah teredukasi sejak awal, jadi alhamdulillah sangat mudah. Tim kami melakukan pengendalian keamanan di lapangan itu sangat mudah sekali. Kemudian apalagi tim yang kami siapkan adalah tim yang memang kami mengedukasi secara terus-menerus tentang keramah tamahan ya, hospitality-nya juga kita sudah siapkan, sehingga kami ingin memberikan pesan bahwa kehadiran kami juga sangat ingin benar-benar membantu kelancaran proses keberangkatan maupun kedatangan. Jadi seperti tadi yang disampaikan, intinya barang-barang yang tidak boleh dibawa adalah barang-barang yang memang sudah terkategori itu seperti senjata ya. Kemudian barang-barang yang bisa digunakan untuk mengancam, melakukan tindakan kejahatan selama di dalam penerbangan, atau barang-barang yang memang ketika barang-barang yang mudah terbakar, barang-barang yang memang mengandung kadar kimia tertentu yang ketika dalam suhu tertentu itu bisa terbakar. Jadi sangat banyak yang memang kami harus deteksi atau harus periksa secara detail supaya semua calon penumpang dan dalam penerbangan itu benar-benar dalam keadaan aman. Oke Pak Erwin, Ya. Jemaah calon haji ini kan banyak yang lansia dan disabilitas tentunya. Jadi bagaimana airport security ini sewaktu melaksanakan tugas memeriksa barang-barang baik di bagasi ataupun kargonya jamaah tetap profesional dan ramah lansia. Karena kebanyakan kan memang jamaah kita kan banyak lansia. Sementara mungkin di airport security udah ada aturannya. Jadi bagaimana Bapak dari APSEC memastikan bahwa petugas-petugas di APSEC itu tetap ramah dan profesional, tapi tetap profesional. Kami memiliki tim yang terlatih ya, dalam arti kami juga memberikan edukasi di internal bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua pengguna jasa, apalagi terkhusus kepada lansia ataupun calon jemaah yang memang butuh penanganan khusus. Nah, secara profesional sesuai dengan prosedur yang kami gunakan, kami juga membedakan antara proses pemeriksaan, tata cara pemeriksaan sesuai dengan gender. Kemudian untuk lansia sendiri kami juga menyiapkan tim yang memang mampu untuk berkomunikasi yang baik ya, yang mudah dipahami, kemudian dan mampu memahami kondisi daripada lansia itu sendiri. Skala prioritas kita berikan layanan yang lebih baik lagi khususnya kepada para lansia, karena sesuai dengan program pemerintah kami sangat mendukung bagaimana perhatian khusus kita akan berikan dan pelayanan khusus ya yang akan kita berikan kepada calon jemaah kategori lansia. Namun demikian tidak mengurangi dari standar keamanan yang kami akan terapkan. Berarti ramah namun tetap profesional. Nah, berarti sudah ada ini ya Pak, berarti ada standar operasional, ada prosedur ya, prosedurnya terkait pemeriksaan barang-barang jamaah ya Pak. Benar. Begitu Kedan Religi. Alhamdulillah Kedan Religi, Pak Erwin tadi sudah menjelaskan bagaimana tugas dari dan peranan keamanan bandara pada penyelenggaraan ibadah haji. Nah, ini membuat kita semakin yakin bahwa jamaah haji Sumatera Utara mendapatkan perlindungan dan keamanan yang optimal. Begitu Pak Erwin? Benar. Sekian podcast talk
kami kali ini. Terima kasih Pak Erwin udah kasih. sharing-sharing informasi di Sama-sama. Media Center Haji Embarkasi Medan kali ini terkait layanan keagamaan Bandara Haji bagi jemaah haji Sumatera Utara. Saya Yusi Batubara dan Pak Erwin pamit. Sampai jumpa di podcast talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.